لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. إلى حبيب عبد الله بن الحداد الشيخ أحمد مرزوق الزاهد الشيخ عبد الله فقري الشيخ محمد هاشم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلوم وأنوارهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wa warada, dan telah datang riwayat anna arwah syuhada'i, sungguhnya ruhnya para syuhada iku fi ajwafi tayrin khudrin, itu dalam rongga burung-burung hijau. Takulu, dia makan min thamarin jannah, dari buah surga. Wa tashrabu, dan dia minum min anhariha, dari sungai-sungai surga. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsy, dan kembali ke lentera-lentera yang digantungkan di arsy. Ini termasuk fasilitas atau pada pahala khusus yang Allah berikan kepada syuhada. Di saat yang lain, pada saat ruh yang lain pada umumnya mereka harus menunggu, dan menunggu saja tanpa fasilitas itu sudah membosankan. Kita ngantri 5 jam aja misalnya nunggu panggilan. Ya Allah, itu jenuhnya bukan main. Mau ngapa-ngapain nggak nyaman rasanya. Itu alam barzah, itu alam penantian itu. Maka untuk syuhada diberi fasilitas sehingga nggak jenuh, dia nggak bosan. Sebagai muqaddimah, dia nanti dapat pahala di akhirat. Nah, ini fasilitasnya. Ruhnya di dalam rongga burung-burung hijau. Nah, waktu di Pakistan ini beliau menerangkan, ya kalau zaman sekarang kita lebih mudah menerangkan ini. Allah Ta'ala sediakan kendaraan seperti pesawat terbang dan helikopter. So, kalau zaman Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah sebutkan pesawat terbang, helikopter, sahabat susah memahami. Karena memang nggak ada. Maka untuk memudahkan pemahaman, di dalam burung-burung yang warna hijau. Kalau orang salah paham, nah ini dianggap syuhada reinkarnasi menjadi burung, akan kacau lagi. Ini bukan reinkarnasi, bukan. Tapi fasilitas kendaraannya itu pesawat yang kendaraan yang bisa terbang seperti burung. Maka Rasulullah sebut burung-burung hijau. Nah, untuk kita sekarang lebih mudah, kayak pesawat terbang, kayak helikopter. Nah, para syuhada jadi penumpangnya itu. Nah, mudah dipahami. Nah, terbang kemana saja sesuai yang diinginkan. Makan dari buah-buahan surga. Nah, kan belum belum hisab kok udah makan dari buah-buahan surga. Ya Allah udah kasih fasilitas begitu. Kan surga memang sudah ada, surga mah. Bukan nanti baru diciptakan, bukan. Surga mah sudah ada memang. Ya, ini Allah kasih fasilitas sebelum nanti masuk sebagai penduduk resmi selamanya, yang itu masuk dengan ruh dan jasadnya. Maka sebagai muqaddimah atau sebagai bonus awal, ruhnya boleh masuk duluan, ruhnya saja ini, belum dengan jasad. Maka ruhnya ini dikasih kendaraan yang bisa terbang, bisa jalan-jalan di surga sepuasnya, menikmati buah-buah surga, dan minum dari air sungai surga. Kan sebelumnya ada janjikan bahwa Muwarrabit itu
rezekinya dijamin sampai hari kiamat. Ya mungkin ini salah satunya bentuknya. Wallahu a'lam. Dan nanti setelah dia muter-muter, base campnya di mana? Base campnya ini dalam kamar-kamar yang menggantung di angkasa, digantungkan di bawah arsy. Seperti sekarang di beberapa tempat gitu, hotel-hotel atau macam bungalow begitu dibuat seperti mengambang seperti begitu gitu. Bukan seperti menggantung begitu. Nah, zaman dulu kan belum ada. Maka Rasulullah sebutkan qanadil seperti lentera yang digantungkan itu, tapi itu kamar gitu. Kamarnya digantung di bawah arsy untuk bersantai begitu. Kecapean? Enggak, bukan karena kecapean, ya untuk bersantai aja. Sebab di surga itu enggak ada capek. La khasab, la nasab, wala khasab. Enggak ada capeknya di surga itu, enggak ada khasabnya, enggak ada suara hiruk pikuk yang mengganggu, enggak ada. Seneng aja terus, enggak ada capeknya. Oh mungkin di situ ngantuk-ngantuk tidur, enggak ada tidurnya di surga itu, mana ada tidur di surga itu. Ya kalau tidur enggak bisa menikmati gitu. Tidur itu kan nikmatnya waktu mau tidur sama waktu bangun. Pas sedang tidurnya bisa menikmati apa? Enggak bisa menikmati apa-apa orang lagi tidur. Enggak sadar. Wa warada anna syahida, dan datang juga riwayat sungguhnya seorang mati syahid. Iku yatamanna, berangan-angan, ayyarja'a ila dunya, untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Fayuqtal 10 marrat, maka dia dibunuh 10 kali. 5 yara, karena perkara yang dia lihat, min fadli syahadati, bayane yakni keutamaan mati syahid. Sebab tahu keutamaannya gitu. Kalau hanya melihat sakitnya sih ya takut. Tapi melihat fadilahnya maka sakitnya itu hilang. Sakitnya itu gak terasa lagi karena melihat fadilahnya. Dilihat fadilahnya, ini lihat fadilah syahid. Seperti diumpamakan tukang becak gitu ya. Tukang becak kalau penumpangnya gemuk, barang bawanya banyak, orang hanya melihat itu kasihan, doh tukang becak ini, ya Allah, menderita. Tapi hati tukang becak enggak, dia senang ya. Wah, ini gede ini. Datang tawar menawar, bener. 20 lah. Biasanya 10 ya, kan ibu tahu sendiri ini bawaan banyak, ibu sendiri juga berat. Oh ya udah. Masa bisa 2 kali lipat, 4 kali lipat. Susahnya hilang karena melihat hasil dibalik kesusahan itu. Ini begitu juga. Setelah melihat fadilah mati syahid, maka yang paling diinginkan itu adalah kembali ke dunia. Ngasih tahu dan kemudian ikut perang lagi, mati syahid lagi. Itu yang paling diinginkan. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa ja'alni minal mukramin. Nah, kan itu juga cerita orang yang dibunuh dalam surat Yasin itu kan ditanya oleh Allah Ta'ala pengen apa? Pengen balik ke dunia, pengen ngasih tahu keutamaan pahala ini. Maka Allah sampaikan, biar aku yang sampaikan. Sampaikan dalam surat Yasin. Wa su'ila alaihi salatu wassalam, dan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yuftaru syahidu fi qabrihi, apakah difitnah, mendapat ujian berat, maksudnya sebuah syahid, orang mati syahid, fi qabrihi, di kuburnya. Faqala, kafa bibariqatis suyufi fitnatan, cukuplah kilatan pedang itu. Apa nih jadi fitnahnya? Ala rasi, di atas kepalanya. Jadi berkelibatnya pedang di atas kepala hampir kena leher itu udah cukup untuk menggetarkan hati. Udah cukup untuk menjadi fitnah, cukup untuk nakut-nakutin, maka di akhir di kubur nggak ditakut-takutin lagi. Maksudnya begitu. Ya.
Sebab ya emang ya beda emang. Kita baca di kitab, menerangkan di kelas dengan di lapangan itu ya beda. Ya. Beda jauh sekali. Kita kan nggak ngalami. Kalau ngalami beneran ya, Masya Allah. Belum tentu berani maju beneran. Makanya dalam kitab-kitab tentang menjelang akhir zaman itu, pasukan yang sudah jelas lolos seleksi, yang sudah ikut Imam Mahdi, ikut perang aja, sepertiga kabur itu. Saking beratnya perjuangan. Kabur, dan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW diberitahukan, ini tobatnya nggak akan diterima. Ini yang sudah lolos seleksi ini. Bisa kabur begitu saking mengerikannya. Jadi kalau seandainya peperangan tuh hanya kena penggal mati selesai. Nah. Kalau harus menderita duluan, harus merasakan pedih, perihnya luka duluan, oh, kan itu memperpanjang penderitaan. Ada teman dari Malaysia, dia cerita, bukan dari Malaysia, dari Madinah, bukan dari Malaysia, dari Madinah cerita. Asalnya dia itu dengan dakwah agak mengecilkan itu. Cuman gitu-gitu aja. Kalau mau berjuang, ayo jihad. Ayo berangkat ke Afghanistan bareng saya. Masya Allah. Akhirnya betul. Dia masuki tahap apa gitu, nggak paham dia juga. Baru tahap mundur. Akhirnya cerita sendiri, wah berat ternyata. Nggak jadi jihad. Berat ternyata. Nggak sanggup saya. Loh kenapa? Itu dengar cerita orang yang pulang aja. Loh, ternyata saya nggak sanggup katanya. Gimana? Oh banyak katanya. Di antaranya dia cerita. Jadi dalam sebuah pertempuran ini, pasukan muslim kehabisan senjata. Kehabisan senjata, hampir terkepung. Akhirnya ada truk anti baja begitu, udah, atau panser apa namanya gitu. Udah kita bergabung ke pasukan induk, pada naik gitu. Maka satu orang naiknya terlambat. Bukan truk saking gedenya kan itu. Naiknya terlambat, begitu naik, kakinya yang satu tuh kepleset. Kalau leset masuk di celah-celah antara tutupnya truk dengan bak truk itu. Nah, kalau truk ini ya kecil, celahnya kok bisa masuk ya, itu kan truk kita. Ini truk perang gitu. Itu kaki tuh terperosok ke tengah-tengah itu. Ya. Saking buru-burunya kaki belum diambil, ditutup. Didorong, dirapetin, krek. Patah dan pecah remuk ini kaki ini. Dalam gencetan tutup truk tadi. Dia teriak saking paniknya udah nggak ada yang dengar. Jadi perjalanan berapa ratus kilo itu dalam keadaan kakinya yang remuk tadi dalam gencetan itu udah nggak ada yang peduli lagi. Yang penting selamat aja pokoknya. Kata teman saya bayangkan itu aja udah nggak kuat itu. Tulang remuk itu kayak apa sakitnya? Digencet ratusan kilometer. Kayak apa ngiluin, saya nggak sanggup. Nggak kuat, saya nggak jadi ikut jihad gitu ya. Itu hanya gambaran kecil aja itu. Kita lihat bagaimana cerita Rasulullah SAW dalam perang Uhud gitu, Masya Allah. Itu kan pengorbanan sahabat. Ya Allah, Masya Allah. Namanya wajah dijadikan tameng, sampai mata kena anak panah, kecabut dengan bola matanya. Saya kayak gitu. Bagaimana sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an mencabut
rantai yang menancap di pipi Rasulullah SAW, cabut nggak kena, akhirnya digigit. Begitu digigit, patah juga giginya. Gigi patah itu kan ngilunya bukan main, itu aja bayangin. Beda dengan dicabut pelan-pelan, ini patah ini. Tapi masih ada satu lagi, gigit lagi dengan gigi satu lagi patah sekalian. Itu kayak gitu. Apa nggak sakit? Ya sakit. Tapi kekuatan rohani, dorongan semangat mengalahkan itu semua. Ini baru gambaran-gambaran kecil. Belum lagi peperangan setelah Uhud itu Hamraul Asad kalau nggak salah itu. Itu kan dalam keadaan sahabat luka-luka, yang patah, yang luka, yuk udah asal balut berangkat itu. Asal balut berangkat. Bahkan pernah dalam perjalanan saking beratnya nggak ada alas kaki, itu sampai kuku pada copot. Para sahabat Nabi itu. Kayak gitu kondisinya. Nah, makanya ini karena penderitaan yang sudah sangat cukup. Maka Rasulullah SAW beritahukan bahwa di kubur itu udah nggak akan dikaget-kagetin dengan pertanyaan malaikat yang membuat orang gemeteran ketakutan, itu nggak ada lagi. Datangnya api, ular, udah nggak ada lagi lah itu. Nah, tetap ya syarat ketentuan berlaku, keikhlasan dan diterima oleh Allah itu. Makanya ini wa min ahammil umuri, dan termasuk perkara yang paling penting, alal mujahid, di atas mujahid fi sabilillah, wa ujabiha, dan yang paling wajibnya umur alaihi atas mujahid, wa agaduha, dan paling dikokohkan fi haqqihi, dalam haknya jihad, al ikhlasu, utai ikhlas, lillahi, karena Allah, fi jihadihi, dalam jihadnya. Min umuri jadi khabar muqaddam ya. Ikhlas lillahi ta'ala dalam jihadnya. Wa yuridan, dan hanya dia menghendaki bihi, dengan jihad, wajhallahi ta'ala, yang idat Allah ta'ala atau pahala Allah ta'ala, wa nusrata dinihi, dan menolong agama Allah, wa ya'la kalimatihi, dan meninggikan kalimat Allah, duna ghardin akhara, ya Allah, bukan tujuan lain, min mura'atin nasi, yakni pamer pada manusia, wa talabi dzikri, dan menginginkan disebut, wal manzilah, dan ingin kedudukan indahum, di sisi manusia, wa naili ghanimatin, dan mendapatkan ghanimah, au syai'in min hududid dunya, atau sesuatu dari bagian-bagian dunia. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, man ghaza fi sabilillah, barang siapa berperang di jalan Allah, walam yanwi illa iqalan, dan tidak meniatkan kecuali tali unta, falahu ma nawa, maka baginya apa yang dia niatkan. Nah, makanya khitab atau firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang mengurus, yang mengatur, yang memerintah, yang melarang, rohani kita jauh lebih banyak dan lebih rumit daripada yang mengatur jasmani kita. Jadi kalau jasmani ini tanpa harus ada bimbingan khusus pun bisa dipelajari. Kesehatan, kebugaran, dan sebagainya. Tapi rohani ini barang nggak kelihatan. Kadang yang mengalami sendiri juga nggak merasa. Nah itu. Yang merasakan sakitnya sendiri itu nggak merasa kalau dia sakit. Orang punya penyakit rohani namanya bakhil misalnya. Itu yang punya penyakit sendiri kadang nggak merasa kalau dia itu sakit gitu.
Beda dengan orang sakit mata, orang keseleo, orang masuk angin. Nah, itu nggak usah dikasih tahu, udah ngerasain sendiri. Tapi kalau penyakit rohani ini yang punya sakit penyakitnya juga belum tentu merasa, itu masalahnya. Termasuk yang dia campur, ini pun kadang nggak merasa juga. Dan sialnya lagi, ini semua dibukanya di akhirat. Tatkala nggak ada lagi kesempatan memperbaiki, dah itu sialnya di situ itu. Beda dengan ujian dunia, ada akhirnya, ada kesempatan ngulang, atau ada alternatif lain. Wah, saya nggak sanggup. Ya udah, ambil alternatif ini, ujian yang ini aja. Waduh, nggak kuat juga. Ya udah, yang ini. Masih ada begitu. Tapi kalau ini gagal ini, dan ketahuan di akhirat, naudzubillah, udah nggak ada kesempatan mengulang lagi, nggak ada. Makanya ini setelah dia berani berangkat, ada kemauan, ada tekad, ada keberanian, itu pun masih ada PR lagi yang tidak kalah besar. Ya, ini jihad hanya karena Allah, untuk membantu agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Ini perlu perjuangan. Orang kita di Indonesia, supaya bendera merah putih terangkat aja berdarah-darah itu. Berdarah-darah. Nah, ini kalimatullahi hiyal ulia, menolong agama Allah, apalagi gitu. Lebih-lebih lagi mulianya. Nah, tujuan semulia itu dengan pengorbanan sebesar itu tadi juga, ini bukan jaminan bahwa orang itu pasti murni, enggak juga. Masih ada juga kemungkinan untuk dapat maksud lain, interest dunia, baik berupa pamer pada manusia, supaya diakui oleh orang, supaya dapat pujian orang, supaya dapat kedudukan. Dan ini ingat, ujian ini sampai kita mati ya. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, biasa sering ceritakan kisah yang ditulis Imam Ghazali itu kan, bagaimana seorang ulama datang ke rumah kawannya, maka kawannya ini bilang ke istrinya, tolong disiapkan itu suguhan, jangan lupa ya pakai nampan yang oleh haji kedua itu. Maka kata orang alim ini, ya Allah, pahala hajimu dua-duanya hilang. Pahala hajimu dua-duanya hilang. Jadi kalau beramal itu ada selesainya. Begitu salam, ya selesai sholat itu. Begitu tahallul, selesai haji, umrah, selesai. Tapi menjaga pahalanya ini sampai mati. Bisa jadi waktu itu selesai, terjaga ikhlas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, bisa jadi muncul itu. Dalam obrolan, orang menganggap dia belum haji. Wah, dia panas. Enak aja. 20 tahun yang lalu, kalian belum apa-apa, saya udah haji nih. Tahu nggak, waktu saya susah payah. Wah, akhirnya pengen diakui hajinya, cerita sebelum ngotot-ngotot begitu. Pengen dipanggil Pak Haji. Allah. Apa nggak potensi hilang itu? Beramalnya mah sudah selesai. Makanya kan ulama sering mengibaratkan bahwa amal kalau ikhlas itu salah satu cirinya, walaupun gak mesti ya. Salah satu cirinya yang beramal sendiri lupa. Karena sudah terangkat, sudah ada di sisi Allah. Sehingga yang mengamal pun sudah lupa kalau pernah mengamalkan itu. Sehingga menyebut pun enggak ada, udah lupa. Makanya kan kita dilatih untuk mendapatkan ikhlas, amal yang sudah jangan diapakan? Jangan disebut-sebut.
untuk amal ini. Untuk apa? Amal, bukan untuk makan. Oh, saya belum makan, tadi udah. Kata imam gak boleh nyebut-nyebut. Saya pengen makan lagi, yang sudah jangan disebut-sebut, saya pengen makan pokoknya. Bukan. Ini mah untuk amal. Nah, kedudukan ini juga kadang tanpa kita sadar gitu. Karena memang lembut dan halus sekali ini. Nah, ya apalagi zaman sekarang begini nih gitu. Zaman medsos begitu mudahnya. Ya, tanpa sadar. Untuk pamer bahwa dia itu bangunnya awal misalnya. Wah. Maka jam 2 udah kirim ke semua grup. As-salatu khairum minan naum. Loh, maksudnya tuh apa gitu? Saya ngecek, coba ada yang baca enggak? Belum ada yang baca. Saya paling duluan. Nah, akhirnya malah begitu. Ya Allah, ngapain gitu? Apalagi waktu tahajud begitu kan. Betapa sayangnya itu waktu yang mestinya menjadi rahasia khusus dengan Allah Ta'ala. Malah dibuka-buka sendiri. Nah, itu ada begitu itu. Maka kita jangan termasuk yang begitu gitu maksudnya. Tapi ada orang yang hobinya begitu tuh ada gitu. Kadang jam berapa gitu, awal-awal gitu. Masih buka, jam sekian udah kirim doa, kirim ngikutin tahajud apa dan sebagainya. Apa memang perlu gitu? Ya semoga aja ikhlas gitu. Tapi potensi untuk tidak ikhlas itu besar sekali begitu itu. Makanya betul pesan masyayikh itu. Cobalah kalau bangun, usahakan waktu itu khusus untuk Allah. Sampai subuh itu jangan ngobrol dengan manusia. Khusus waktu itu untuk Allah Ta'ala. Sejak bangun tahajud sampai subuh udah khusus untuk Allah. Sehingga kita ini bergaulnya bukan habis hanya untuk makhluk Allah, terus untuk Allahnya kapan? Atau karena pengen ghanimah gitu. Wah, ini perangnya ke zaman dulu misalnya ya. Wah, ini perangnya ke Madain ini. Wah, saya mau ikut lah. Kalau menang lumayan ini. Kenapa? Karena Madain itu pusat benteng terkuatnya Persia. Di sana tempat disimpannya harta-harta peninggalan yang udah ribuan tahun. Ada terbetik aja begitu, udah selesai. Atau misalnya ini kita ketemu dengan zaman perang di akhir zaman nanti dikasih umur panjang. Wah, ini ada yang pasukan pulang perang dari Afrika misalnya, bawa ghanimah, bawa budak-budak, anak-anak Afrika, wanita-wanita Afrika. Pasukan berikutnya akan berangkat ke Eropa. Eropa ini lain. Ikut berangkat pokoknya. Wah, ada loh hati dapat ghanimah Eropa ini nanti. Dapat budak Eropa nanti. Udah dalam hati begitu habis sudah. Walam yanwi ila iqalan pengen dapat itu. Kalau niatnya dua-duanya gimana? Allah Ta'ala cemburu juga. Saya niat dapat Allah, tapi niat pengen dapat budak Eropa juga. Allah cemburu gak perlu itu. Ambillah itu budak untuk kamu. Allah gak mau dicampur-campur begitu. Allah maha kaya. Ya itu ujian juga. Wa qala Arjun ya Rasulullah inni aqiful mauqifa uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini. Ini. Ya Rasulullah, aku berdiri di satu mauqif, satu tempat untuk berjihad. Aku ingin ridha Allah, aku ingin juga supaya diketahui tempatku ini, kedudukanku ini. Pengen dua-duanya gitu. Pengen Allah sih pasti, pengen akhirat pasti. Tapi kalau bisa di dunia dapat, ya orang tahulah siapa saya. Falam yurda alaihi. Rasulullah enggak jawab itu. Hatta nazalat sehingga turun. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa ada dia yang menghendaki, menginginkan, mengharapkan aja
Mengharapkan dalam arti meyakini sebenarnya itu. Pertemuan dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan salihan, hendaklah ini beramal-amal saleh, wala yusyrik, dan jangan sekutukan bi'ibad rabbih ahada. Dan jangan sekutukan dalam menyembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, adan pada siapapun. Nah, kalau lihat letter X-nya ayat ini, maka orang menyimpulkan kalau sholat ya jangan dicampur dengan nyembah salib misalnya begitu. Lihat asbabun nuzul maka kita paham. Bukan sekedar yang letter lagi itu, bukan. Dia berangkat berjuang, berangkat perang, niatnya double, itu pun sudah termasuk isyrak, mensekutukan selain Allah dengan Allah dalam ibadah. Wallahu a'lam ijaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك رب العالمين. انصرفوا kecuali Ustaz musyawarah. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل